orang-orang yang sayang sama kita terus mengingatkan, menguatkan kita bahwa lihatan Fatimah, lihat gimana dia berjuang, bagaimana Fatimah sampai sekarang tumbuh jadi anak yang ceria, anak yang semangat. Jadi kembali lihat anaknya, maka kembali lagi kita bersemangat. Osteogenesis imperfecta atau istilah lainnya yaitu brittle bone disease adalah kelainan genetik yang menyebabkan tulang menjadi rapuh, di mana kepadatan tulangnya sangat rendah dan terjadi sejak anak-anak. Kalau berdasarkan penjelasan dari dokter ortopedi dan juga dokter endokrinologi anak, bahwa Fatimah ini termasuk dalam tipe 3 atau tipe sedang, di mana anaknya memiliki perawakan tubuh yang pendek dan untuk resiko patahnya tidak terlalu ringan juga tidak terlalu berat, jadi sedang. Kalau pada Fatimah ini dia patah beberapa kali patahan pada saat bayi, kemudian free fracture, tidak ada patahan selama 2 tahun karena dengan pemasukan Zole secara rutin. Tapi kemudian setelah dia mulai berdiri dan berjalan terjadi beberapa patah lagi, sekitar 4 patahan. Anak dengan osteogenesis imperfecta juga rentan terhadap penyakit karena imunitas tubuhnya juga cenderung lebih rendah. Tapi dengan dibantu dengan penguatan imun pasti bisa juga menjadi kuat. Kalau dikatakan berapa sebulan, mungkin kalau dari obat dan susu dan transport saja mungkin sekitar 3 jutaan. Biaya yang terbanyak itu adalah ketika terjadi patah tulang. Sekali patahnya 5 sampai selesai sekitar 5 juta. Kemudian ditambah yang per bulannya mungkin sekitar 40 ya. Sekitar 40 kalau dalam waktu setahun. Kalau menurut dokter itu anak osteogenesis imperfecta itu tidak akan bisa disembuhkan karena bukan penyakit melainkan kelainan genetik. Jadi akan dibawa seumur hidupnya. Tapi dengan kita menjalani perawatan, kemudian rutin kontrol dokter, itu akan meningkatkan kualitas hidup anak. Jadi tidak ada batasan bahwa anak osteogenesis imperfecta itu akan mengalami kendala dalam hidupnya. Seperti Fatimah ini kan sudah mulai sekolah, itu dia bisa berteman dengan temannya dengan baik, bisa komunikasi juga dengan baik. Tapi tentunya sebelum mempersiapkan anak untuk berkomunikasi dengan dunia sosial, itu kita sebagai orang tua sejak dia usia dini itu sudah ditumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Kamu sama dengan temanmu, tapi kamu ini aja, maksudnya belum kuat tulangnya gitu. Jadi dengan kita memberikan kepercayaan diri pada anak, maka tidak akan ada masalah untuk dalam hal pergaulan sosial. Kalau hal yang terburuk yang pernah saya dengar, mungkin kami dengar, ketika di rumah sakit itu beberapa saudara datang menjenguk, itu kebanyakan yang ditanyakan adalah kok bisa anakmu sakit seperti itu gitu. Gimana dulu waktu hamilnya? Apa nggak diperiksakan ke dokter? Banyak kayak pendapat-pendapat yang mengarah pada kita sebagai orang tua itu nggak bener buat jaga waktu hamil itu. Kemudian dari orang yang tidak mengenal, kita bawa Fatimah pakai kursi roda, kemudian mereka bertanya, kenapa kok masih kecil pakai kursi roda gitu. Biasanya terus kita jawab, iya sakit. Loh sakit apa gitu? Tulangnya rapuh, mudah patah. Loh kok bisa masih anak-anak kok sudah sakit separah itu gitu. Anak kita itu jadi kayak suatu kutukan gitu loh bagi kita, bahwa kita punya anak dengan osteogenesis imperfecta, anak dengan sakit itu karena kita punya dosa, karena kita punya sesuatu hal yang salah mungkin di masa lalu sehingga ditimpakan kepada anak kita. Kenapa orang-orang itu menyalahkan kita? Kenapa enggak mendoakan anak ini saja biar anak ini sehat, biar anak ini kuat? Dulu kita sering nangis. Terutama di satu tahun pertama Fatimah. Jadi ketika anak itu belum bisa ngomong, anak masih cuma nangis, nggak bisa komunikasi sama kita, nggak bisa bilang ini yang sakit, itu kita hampir
rata-rata itu kayak hari-hari itu kayak sedih. Jadi kita kalau sekarang ini kalau ditanya orang itu sudah lebih ke kita ngasih ilmu, kita ngasih informasi kepada orang lain tentang osteogenesis imperfecta. Dan juga dengan Fatimah ini sekarang perkembangannya sangat pesat, anaknya sangat ceria, sangat aktif, sangat bersemangat. Itu memberikan kayak kekuatan tersendiri bagi kita sebagai orang tua itu untuk terus bangkit, untuk terus memberikan yang terbaik untuk anak kita. Pada waktu itu Fatimah itu di dokter, saya itu benar-benar sangat terima kasih banget sama saudara-saudara saya yang ada di dokter tersebut. Jadi bilangnya seperti ini, kamu yang sabarlah, yang sabar. Nanti ini Fatimah ini akan lebih kuat. Jadi kekuatan dia itu sangat-sangat luar biasa. Jangan putus asa. Carikan dia itu mimpi setinggi-tinggi langit. Fatimah, ini anak kami. Sebelum saya ngomong ya. Ini anak kami yang namanya Fatimah. Sangat-sangat luar biasa. Halo, saya Fatimah. Anaknya kuat. Kuatnya bagaimana? Tuh. Nama kamu siapa? Fatimah. Umur berapa? Umur berapa? 5? Oh, 5 tahun. Nah, kalau untuk berhitung bisa nggak? Ya apa itu Pak sih? 1, 2, 3, 4, 5. Terus? 6-nya apa? 6-nya apa? Sik. 7. Terus? 8, 9, 11. 10. 10. Berapa? Kata-kata yang membuat kita jadi semangat di waktu kita sudah drop, sudah patah semangat. Orang-orang yang sayang sama kita terus mengingatkan, menguatkan kita bahwa lihatan Fatimah, lihat gimana dia berjuang, bagaimana Fatimah mulai dari usia 2 hari dengan patah tulang yang begitu banyak. Kemudian bagaimana dia struggle sampai sekarang tumbuh jadi anak yang ceria, anak yang semangat. Jadi kembali lihat anaknya, maka kembali lagi kita bersemangat. Harapan saya untuk Fatimah, saya ingin dia itu punya tujuan, terus saya ingin dia itu punya bakat yang dimana bakat ini beda dengan orang lain. Jadi kalau dia itu pada waktu kecil ini dia itu suka dengan masa-masaan, jadi saya inisiatifnya itu memberikan dia yang terbaik untuk masa depannya dia, masa-masaan atau jadi chief yang lain juga seperti itu. Kalau perubahannya mungkin karena berjuang bersama ya, kayak mulai dari merawat Fatimah, nyari jalan buat dapat pengobatan, susahnya nyari surat rujukan dan sebagainya, pokoknya berhubungan dengan pengobatan itu meningkatkan apa ya, bonding kita, jadi terus kayak kerjasama antar keluarga. Terus terutama kalau sekarang sih Fatimah itu anaknya sangat pencinta, jadi kayak suka bilang sayang. Rasa kasih sayang di antara keluarga kita itu semakin besar. Istimewa, luar biasa. Jadi kita diberikan titipan yang belum tentu orang lain bisa dititipi. Sesuatu amanah yang diberikan kepada orang-orang yang terpilih karena kita bisa memberikan yang terbaik untuk yang spesial ini. Kayak ini, kalau istilahnya kayak kita berdamai dengan osteogenesis imperfecta. Sesuatu yang bikin kita down ketika kita tidak tahu apa-apa. Jalan keluarnya adalah kita mencari tahu tentang apa yang kita tidak tahu itu, kita bertanya. Kita harus aktif bertanya pada dokter. Saya pun sampai sekarang masih terus mencari yang terbaik untuk Fatimah. Kalau sekarang saya ditanya apakah ada perasaan lagi kenapa kok saya bisa bilang iya, Tuhan milih kita karena kita bisa. Bye-bye. Mama.